Halo, selamat datang di video penjelasan saya tentang algoritma penjadwalan FCFS atau Phrase Count Preserve. Nah, nama saya Syafaruddin dengan nomor induk mahasiswa 2410 11008. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu algoritma FCFS, bagaimana cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta menyelesaikan sebuah soal orisinal yang saya buat untuk memperjelas konsep ini. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kuliah dan saya harap penjelasan ini bermanfaat. Mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke slide kedua, yaitu pengertian algoritma FCFS. FCFS atau Phrase Compressor adalah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi proses di CPU. Sesuai namanya, algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip siapa datang duluan, dia dilayani duluan. Nah, bayangkan Anda sedang mengantri di loket tiket bioskop. Orang yang tiba duluan akan mendapatkan tiket lebih dulu tanpa memperdulikan seberapa cepat atau lambat proses pembeliannya. Dalam konteks sistem operasi, FCFS berarti proses yang tiba lebih awal di antrian akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, algoritma ini bersifat non-reaktif, yang artinya sekali proses dimulai, ia akan berjalan hingga selesai tanpa diganggu oleh proses lainnya. Meskipun ada proses lain yang memungkinkan lebih pendek atau lebih penting, FCFS digunakan karena sederhana atau mudah diterapkan. Tetapi seperti yang kita lihat nanti, ia juga punya beberapa kelemahan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk memahami bagaimana cara kerja lebih detail. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dan karakteristik algoritma FCFS. Nah, mari kita mulai dengan cara kerjanya. FCFS bekerja dengan langkah-langkah sederhana seperti berikut. Yang pertama, semua proses yang masuk ke dalam sistem akan diurutkan berdasarkan waktu kedatangan atau arrival time. Proses dengan waktu kedatangan terkecil akan diproses terlebih dahulu. Kedua, setiap proses akan dieksekusi hingga selesai sebelum proses berikutnya dimulai. Ketiga, kita bisa menghitung beberapa matriks penting seperti waktu penyelesaian atau completion time, waktu pemutaran atau turnaround time, dan waktu tunggu waiting time. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya ada dua proses. Proses A tiba pada waktu 0 dengan durasi eksekusi 5 unit waktu, dan proses B tiba pada waktu 1 dan durasi 3 unit waktu. Nah, dalam proses FCFS, proses A akan dijalankan lebih dahulu karena tiba pada waktu 0. Nah, proses A selesai pada waktu 5, lalu proses B dimulai pada waktu 5 dan selesai pada waktu 8. Jadi, urutan eksekusinya adalah A lalu B. Sekarang mari kita lihat karakteristik FCFS. Yang pertama, sederhana. Nah, algoritma ini sangat mudah diimplementasikan karena hanya mengurutkan berdasarkan waktu kedatangan. Yang kedua, non-reaktif, di mana proses tidak bisa diganggu sehingga CPU akan menyelesaikan satu proses sebelum beralih ke proses lainnya. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan prioritas atau durasi. Nah, FCFS tidak peduli apakah suatu proses pendek atau panjangnya, atau apakah proses itu penting. Ini bisa membuatnya adil dalam hal urutan kedatangan, tetapi kadang tidak efisien seperti yang kita bahas pada slide kekurangan. Baik, sekarang kita akan membahas kelebihan atau keuntungan dari algoritma FCFS. Pertama, FCFS sangat mudah dipahami dan diimplementasikan karena hanya mengurutkan proses
waktu kedatangan algoritma ini tidak memerlukan perhitungan kompleks atau struktur data tambahan. Ini membuatnya ideal untuk sistem sederhana seperti sistem batch processing di mana proses dijalankan secara berurutan. Kedua, FCFS dianggap adil dalam konteks antrian. Proses yang tiba lebih dulu mendapatkan prioritas sehingga tidak ada proses yang didahulukan secara tidak adil. Nah, bayangkan di dunia nyata seperti antrian di kasir supermarket, semua orang menunggu giliran sesuai dengan urutan kedatangan masing-masing. Ketiga, FCFS cocok untuk sistem dengan proses yang memiliki durasi seragam. Jika semua proses memiliki waktu eksekusi yang mirip, FCFS bekerja baik tanpa menimbulkan penundaan yang signifikan. Terakhir, karena sederhana, FCFS meminimalkan overhead pada sistem. Nah, tidak ada kebutuhan untuk mengurutkan ulang antrian atau menghitung prioritas sehingga CPU bisa fokus menjalankan proses. Namun, meskipun FCFS mempunyai kelebihan, ia juga mempunyai kelemahan yang cukup signifikan. Nah, mari kita lihat pada slide berikutnya. Sekarang kita akan membahas kekurangan algoritma FCFS. Nah, salah satu kelemahan terbesarnya adalah yang disebut efek konvoy. Nah, apa sih itu efek konvoy? Bayangkan di jalan raya ada satu truk besar yang bergerak lambat dan di belakangnya ada sebuah mobil kecil yang ingin cepat sampai tujuan. Nah, karena tidak ada jalur untuk menyelip, semua mobil harus menunggu truk itu sampai selesai. Nah, dalam FCFS, jika ada proses dengan waktu eksekusi yang sangat panjang, semua proses lain yang tiba setelahnya harus menunggu, meskipun proses itu mungkin lebih pendek atau lebih penting. Kedua, FCFS tidak efisien untuk sistem dengan proses yang berdurasi bervariasi. Misalnya, jika proses panjang dijalankan duluan, proses pendek yang tiba kemudian harus menunggu lama, sehingga meningkatkan rata-rata waktu tunggu. Ketiga, FCFS tidak mendukung prioritas. Nah, dalam sistem operasi modern, seringkali ada proses yang lebih penting, seperti proses sistem yang harus didahulukan. Nah, FCFS tidak bisa menangani ini. Terakhir, jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti shortest job first, FCFS seringkali menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang lebih tinggi. Nah, ini membuatnya kurang cocok untuk sistem yang mengutamakan efisiensi. Untuk menjelaskan dampak kekurangan ini, kita akan lihat contoh nyata saat mengerjakan soal di slide berikutnya. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling menarik, yaitu mengerjakan soal orisinal yang saya buat untuk menjelaskan algoritma FCFS. Berikut soalnya. Kita punya 4 proses, di mana P1, P2, P3, dan P4 dengan waktu kedatangan dan waktu eksekusi seperti pada di layar. Nah, tugas kita adalah yang pertama menentukan proses, yang kedua menghitung completion time, turnaround time, dan waiting time untuk setiap proses. Yang ketiga menghitung rata-rata turnaround time,
dan waiting time. Yang terakhir itu menggambar diagram gauge. Nah, mari kita selesaikan langkah demi langkah. Nah, langkah pertama, mengurutkan eksekusi. Karena FCFS mengurutkan proses berdasarkan waktu kedatangan. Kita lihat arrival time. P1 tiba pada waktu 0, P2 tiba waktu 2, P3 tiba pada waktu 3, dan P4 tiba pada waktu 5. Jadi urutan eksekusinya adalah P1, P2, P3, dan P4. Nah, langkah kedua yaitu membuat diagram gauge. Untuk memvisualisasikan, kita buat diagram gauge di mana P1 tiba pada waktu 0 dan membutuhkan 6 unit waktu. Jadi P1 selesai pada waktu 6. Nah, P2 tiba pada waktu 2, tetap harus menunggu P1 selesai. Jadi P2 mulai pada waktu 6 dan selesai pada waktu 10. Karena burst time-nya 4. P3 tiba pada waktu 3, jadi mulai pada waktu 10 setelah P2 selesai dan selesai pada waktu 18. Karena burst time-nya 8. Terakhir P4 tiba pada waktu 5, mulai pada waktu 18 dan selesai pada waktu 21. Karena burst time-nya 3. Nah, langkah selanjutnya, sekarang kita menghitung matriks untuk setiap proses. Nah, completion time atau CT ini adalah waktu saat proses selesai, di mana P1 selesai pada waktu 6, jadi CT-nya 6. P2 selesai pada waktu 10, jadi CT-nya 10. P3 selesai pada waktu 18, jadi CT-nya 18. P3 selesai pada waktu 21, jadi CT-nya 21. Selanjutnya TAT. Nah, TAT ini adalah waktu dari proses tiba hingga selesai. Dihitung dengan rumus TAT sama dengan CT dikurang AT, di mana P1 TAT-nya sama dengan 6 dikurang 0 sama dengan 6. TAT P2 10 dikurang 2 sama dengan 8. TAT P3 18 dikurang 3 15. TAT P4 21 dikurang 5 sama dengan 16. Selanjutnya WT. WT ini adalah waktu yang dihabiskan proses untuk menunggu antrian. Dihitung dengan rumus WT sama dengan TAT dikurang WT, di mana P1 WT-nya sama dengan 6 dikurang 6 0, WTP2 8 dikurang 4 8, WTP3 15 dikurang 8 7, WTP4 16 dikurang 3 13. Nah, tahap selanjutnya, sekarang kita hitung rata-rata turn around time dan waiting time. Nah, rata-rata TAT sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 15 dan ditambah 16 dibagi 4 sama dengan 45 dibagi 4 sama dengan 11,2 unit waktu. Nah, untuk rata-rata WT sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 13 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 jadi 6 unit waktu. Jadi hasil akhirnya adalah rata-rata TAT adalah 11,2 dan rata-rata WT adalah 6. Kalau kita lihat WT beberapa proses seperti P4 cukup tinggi, yaitu 13, karena harus menunggu proses sebelumnya yang memiliki burst time panjang seperti P3. Ini adalah salah satu contoh efek konvoi yang kita bahas pada slide kekurangan. Baik, itu tadi penjelasan tentang algoritma penjadwalan FCFS. Kita sudah membahas pengertian, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dan menyelesaikan soal orisinal untuk melihat FCFS.
FCFS dalam aksi. Secara singkat, FCFS adalah algoritma yang sederhana dan adil tetapi kurang efisien untuk sistem dengan proses yang bervariasi atau membutuhkan prioritas. Algoritma ini penting untuk dipahami karena menjadi dasar untuk pelajaran algoritma penjadwalan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa.